berhenti memanggil pacarmu? Loh, kamu makin tua. Memangnya kamu makin muda. Kita sudah bau tanah. Bau tanah hujan kalau bisa. Tua-tua gila. Jadi, Riana tidak mengabarimu? Kali ini ada yang mana lagi? Bagaimana ini? Bagaimana malah pasti takut sekali. Malah kau takut ya? Kau duduk saja, biar aku yang hadapi. Bagaimana apa? Siapa? Siapa? Loh, bukan penagih utang. Rahmat, kau sungguh orang tua pikun. Kita tidak pernah berhutang sepeser pun pada orang lain. Utang budi kita pun dapat dihitung. Dulu, Ujang pernah membantu membetulkan jendela rumah kita yang bocor. Itu gara-gara kau tidak becus. Naik ke atas saja kau gemetar. Padahal, rumah kita tidak terlalu tinggi dan tidak besar pula. Memangnya kau memasak setiap hari? Tentu tidak kan? Loh. Apa hubungannya? Kau penakut dan masakanku tidak enak. Itu tidak ada hubungannya. Malah, tentu saja kau perempuan paling lu. Utang kita banyak. Kita hidup dengan kekurangan setiap hari. Aku tidak bisa membantu kamu memperbaiki atap rumah. Aku bekerja siang malam, terhujan, angin dan badai. Aku bukan gemetar. Aku sibuk malah. Siapa? Tunggu sebentar. Siapa? Ujang? Permisi Bu Mala, Pak Rahmat, genteng di dapur katanya bocor. Iya. Benar Ujang. Aduh, sampai basah kue begini. Tunggu sebentar ya. Ini silakan dipakai. Makasih Bu Mala, makasih banyak. Mari, silakan masuk ke dalam. Ujang, kau terlambat. Riana baru saja pergi ke sekolah. Kau hampir menabraknya di pintu tadi kan? Iya Pak, tadi saya berpapasan di gang depan, pakai payung kuning kan? Payung Riana biru Ujang. Jangan sok tahu. Dia benci warna kuning. Kuning itu warna daun kering. Tidak menarik. Maaf Bu Mala, maaf, saya salah lihat, saya langsung ke belakang ya. Permisi Bu, Pak. Permisi, selamat malam. Masih kerja ya di jam segini? Bu Mantri. Mari Bu. Bu Mantri, pas sekali. Istri saya ini, dia bilang saya pikun. Padahal, saya ingat jelas tadi siang kami makan bersama.
Siapa namanya malah? Anak kesayangan kita. Bening. Namanya Bening, Bu Mantri. Dia sedang tidur di kamarnya. Jangan berisik. Ah, iya, bening. Pak Rahmat, tujuan saya ke sini, saya ingin memeriksa Bapak. Saya izin periksa tekanan darah Bapak ya. Oh, mari Bu. Tunggu sebentar ya, Pak. Iya, Bu. Mana Pak katanya? Pak Rahmat, kabarnya bagaimana? Baik, Bu. Bagaimana Bu Mantri hasilnya? Tunggu sebentar ya, Bu. Pak Rahmat, tekanan darah Bapak cukup tinggi. Bapak harus lebih banyak istirahat lagi. Bapak sedang minum obat yang saya berikan. Obat agar tidak mimpi buruk lagi. Pak Rahmat memang sering lupa minum obat, Bu Mantri. Oh, pantesan. Untuk apa? Mimpi saya indah, Bu Mantri. Di mimpi itu, hujan tidak pernah berhenti. Dan kami bertiga selalu di dalam rumah. Terkunci rapat, aman. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari kami. Pak Rahmat, Bu Malam, keamanan itu kadang-kadang bisa menjadi penjara, bukan? Mungkin kalau tidak hujan, boleh Nariana mampir ke lapangan desa. Di sana banyak anak-anak seumurannya. Dari mulai main karet, petak umpet, bahkan rumah-rumah. Bu Mantri ini lucu sekali. Maksudnya anak kami, Bening. Anak kami pemalu, Bu Mantri. Dengan hujan-hujan begini, anak kami mendengkur sangat keras. Pak Rahmat, Bu Malam, ini sudah malam. Saya izin pulang dulu ya. Besok saya akan mampir lagi. Oh, tidak usah repot-repot. Mari, saya antar. Kenapa? Kamar di belakang itu, pintu yang menuju situ ada. Jangan sentuh pintu itu. Itu kamar anakku. Dia sedang tidur di sana. Tapi Bu, atapnya sudah runtuh. Tidak ada siapa-siapa di sana, kecuali daun-daun dan kayu patah. Kau bohong! Dia di sana. Kami mengurungnya agar dia tidak jatuh di jalanan licin. Di luar hujan. Kau yang menguncinya, Rahmat. Kau yang membuang kuncinya di sumur karena dia terus menangis di kamar pelangi. Kau yang melarang keluar meski hanya ke teras. Kau bilang dia akan sakit jika dia kena angin. Sekarang anak kita menghilang. Kita membunuhnya malah. Siapa yang membunuhnya, Rahmat? Aku. Kau yang mengunci pintunya. Kau yang melarangnya bermain. Ketika tetangga memanggil namanya berulang kali di depan rumah kita. Meski di matanya dia sangat ingin. Lagi-lagi aku menguncinya di kamar. Membelikan semua mainan yang selalu dilemparnya. Aku menguncinya malah. Aku membunuhnya. Aku dan kau membunuhnya. Rahmat, kita tidak membunuhnya. Maafkan aku, Rahmat. Kau ayah yang baik. Dia sedang tertidur di kamarnya. Kita terlalu berisik. Ayo kita ke kamarnya. Apakah itu suara penaklukan? Malah jangan takut. Jangan-jangan mereka ada mau beranak kita, Rahmat. Parah, anak kita butuh ruang, bukan kamar. Ini rumah, bukan penjara anak. Jadi
kosong malah. Selalu kosong. Kita hanya takut pada kesepian. Kita terlalu takut yang terbuka. Sampai kita lupa membiarkan yang hidup. Besok kita buka semua jendela. Biar angin masuk. Biar debu ini hilang.